Hey dude, namaku Iki dan selamat datang di channelku. Dunia memang aneh ya, terkuaknya misteri sesosok mumi yang disimpan oleh wahana rumah hantu, benang merah, sampai terkenalnya seseorang yang telah mati. Selengkapnya hanya di channel Iki Scarlet. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Pada tahun 1902 sampai 1979, The Peak, Long Beach di California, terdapat sebuah wahana rumah hantu yang bernama Fun House. Terdapat di dalamnya sebuah patung monster, kerangka, dan ornamen lainnya yang menyeramkan, namun tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa ada satu properti yang terbuat dari mayat sungguhan. Mayat tersebut bernama Elmer McCarty. Elmer McCarty lahir pada tahun 1880. Pada saat usianya 17 tahun, ia ditangkap karena ketahuan mabuk di jalanan umum dan sekaligus terpaksa kehilangan pekerjaannya sebagai tukang ledeng. Tidak berapa lama, Elmer diangkat sebagai angkatan darat dan dilatih sebagai penembak sekaligus orang yang diutus dalam pembuatan bahan peledak. Setelah ia dipecat pada tahun 1910, ia bekerja sama dengan beberapa teman tentaranya untuk melakukan sebuah perampokan pada bulan Maret 1911. Ia merencanakan sebuah perampokan di kereta Iron Mountain Pacific, dan ketika ia melewati perjalanan ke Oklahoma, meskipun ia tidak berhasil menghentikan kereta api dan menemukan berangkas yang berisi uang sebesar $4.000. Karena kurangnya pengetahuan dalam pembuatan bahan peledak, Elmer memutuskan untuk menghancurkan seluruh gerbong kereta dan setidaknya ia mendapatkan uang sebesar $450 berupa uang koin. Di tahun yang sama, pada tahun 1911, krunya melakukan sebuah perampokan di bank bernama Citizen of Chautauqua, Kansas. Sekali lagi, dengan pengetahuannya yang minim, Elmer berusaha untuk meledakkan sebuah berangkas bank, namun usahanya tidak berhasil. Dia mencoba sekali lagi untuk meledakkan berangkas, namun sayang, sumbunya tidak bisa menyala. Akhirnya, krunya memotong kerugian atas kegagalan yang telah terjadi dan mengambil koin kecil yang bisa mereka ambil dan meninggalkan Elmer. Elmer sendiri ditahan di Bartlesville dan menghabiskan waktunya untuk bermabuk-mabukan. Pada tanggal 4 Oktober 1911, Elmer dan gengnya mendengar sebuah kereta yang membawa uang sebesar $400.000. Tapi sayangnya, Elmer dan gengnya telah
menghentikan kereta yang salah, namun ia berhasil menjarah uang sebesar $46 dari para penumpang, 2 whisky, dan mendapatkan 1 arloji milik kondektur kereta. Tidak berapa lama, polisi yang mengejar Elmer dan gengnya memisahkan diri, sedangkan Elmer sendiri mencari perlindungan di sebuah gudang dan menghabiskan waktunya untuk bermabuk-mabukan. Selang 1 hari kemudian, ada 3 sheriff yang datang dan menemukan Elmer sedang mabuk-mabukan di dalamnya dan menembaki secara membabi buta. Dengan 1 tembakan saja, seorang sheriff dapat melumpuhkan Elmer dengan menembak tepat di dadanya. Nah, setelah ia meninggal dunia, jasadnya pun dibawa ke rumah duka bernama Johnson. Tapi ia tetap diklaim sebagai tersangka atas perlakuan kriminalitasnya yang ia lakukan selama ini. Mereka mengawetkan Elmer dengan cara dibalsamkan untuk memajangnya pada waktu yang sangat lama. Alih-alih memberikan Elmer pemakaman terakhir, mereka memajangnya sebagai bagian dari sebuah festival dan juga karnaval. Nah, itu dia teman-teman, sebuah kisah dari seorang bandit yang bernama Elmer McCarthy. Sekarang aku mau sedikit bahas tentang benang merah. Masih ada hubungannya dengan masih ada sedikit hubungannya dengan film The $6 Million Man, di mana film tersebut pasti dari kalian sudah banyak yang nonton ya. Nah, jadi pada tanggal 8 Desember 1976, ada seorang kru film yang sedang memindahkan semua manekin pada sebuah gudang, di mana dia melihat salah satu manekin yang lengannya terputus. Dan ia heran, kenapa manekin yang ini ada mirip seperti jaringan manusia, tulang, dan juga otot. Setelah itu, dia memutuskan untuk memanggil seorang dokter dan juga polisi. Dokter ini diketahui bernama Dr. Joseph Choi. Dr. Joseph Choi ini pernah tahu adanya seorang pria yang tertembak mati tepat di dadanya. Setelah itu, ia melakukan tindakan otopsi untuk mencoba tes pada jaringannya. Semuanya dites. Akhirnya ia menemukan sebuah tes yang menunjukkan adanya cairan arsenik yang merupakan komponen pembalsaman hingga akhir 1920. Fakta yang pertama adalah patung manekin ini yang berada di funhouse menjadi ikon atau daya tarik dari tempat tersebut. Alasannya karena manekin ini paling beda tampilannya dengan manekin yang lain. Di fakta selanjutnya, ini adalah sesosok manekin yang tidak ada yang tahu bahwa manekin tersebut adalah sesosok mayat sungguhan dari seorang bandit yang bernama Elmer McCarthy. Dan fakta yang ini menunjukkan bahwa mayat Elmer McCarthy tidak pernah membusuk
selama kurang lebih 66 tahun perjalanannya, dikarenakan cairan pembalsaman arsenik yang dilakukan untuk tujuan pengawetan. Nah, fakta yang ini juga cukup menarik, yaitu tidak hanya dijadikan sebuah tontonan atau atraksi di karnaval saja, tapi juga digunakan sebagai peraga film. Salah satunya adalah The $6 Million Man, Narcotics, dan juga beberapa film yang menyangkut soal Mumi McCarthy. McCarthy ada di Taman Hiburan New Peak sejak tahun 1902 sampai 1979. Nah, itu dia kisah dari seseorang yang terkenal setelah mati, benang merah, dan beberapa fakta yang masih ada kaitannya dengan film The $6 Million Man. Gimana menurut teman-teman? Kalau kalian pergi ke wahana rumah hantu, tapi kalian nggak tahu nih, ada sesosok mayat sungguhan dari seorang bandit. Coba komen di bawah, dan aku pengen tahu reaksi kalian. Dan aku mau ngucapin terima kasih banget udah nonton videoku hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena di situ aku akan berkembang dan juga memberikan video-video menarik untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!